Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera kawan-kawan trader semuanya. Di sini admin mau analisa XAU USD untuk hari Senin tanggal 25 Agustus ya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, dia mau lanjut naik apa mau lanjut turun gitu. Jadi kalau admin analisa, admin langsung cari arah dia ini mau kemana habis ini. Setelah ini dia mau kemana ya. Jadi nggak usah berandai-andai ya. Nggak usah berandai-andai kalau nanti kalau dia turun ke sini kita buy di sini baru dia akan lanjut naik, atau andaikan dia naik ke sini ya, sapu liquidity ya, atau PDH disapu balik baru kita sell gitu. Nah, kalau versi ICT kayak gitu, kalau versi SK System enggak ya. Nah, kalau admin mau ajak kalian untuk berpikir secara logika aja ya, ini lagi strong buy ya, lagi strong uptrend. Retail dan institusi pasti pikirannya apa? Cari demand buat buy, iya kan? Nah, dan nggak mungkin kalau misalkan pembukaan hari Senin misal tiba-tiba dia lompat di atas, pasti kalian pada berpikir untuk cari buy bukan cari sell ya. Jadi otomatis kalau misalkan dia naik gini ya, kalau dia turun kan otomatis kalian pasti akan nyari buy juga ya. Cuman kalau misalkan dia naik ke sini, nggak mungkin kalian tunggu dia turun dulu baru cari buy kan? Mau nggak mau pasti harus cari demand di area-area sini juga buat follow trend ya, karena itu yang beresnya trading itu ketika kita follow trend. Nah, pertanyaannya apakah Senin dia mau turun ya, bisa jadi hari Senin kalau dia gapnya di bawah dia langsung turun dulu ya, cuman dia kehalang sama RBS di area sini dan di area sini ya. Jadi biasanya kalau orang mau nge-sell ya, kalau tipe trader ICT dia akan nunggu PDH yang ini disapu dulu ya. Jadi versi mereka akan seperti ini lalu turun. Nah, kalau versi admin hanya akan hitung dengan SK System. Kalau dia mau naik, naiknya sampai kemana nih? Nah, jadi kalau secara SK System, nah ketinggiannya seperti ini ya. Masih masuk akal ya. Ini target pertama dia untuk naik. Nah, jadi kalau kalian tunggu dia sapu daily high yang seperti ini ya, kemungkinan di sini ya. Cuman kalau admin sih lebih sarankan kalau dia lagi naik ya ngapain tunggu dia turun dulu baru cari buy ya. Kalau dia lagi naik pas membuat rally base rally di M5 atau M15 follow trend aja ya. Jadi nggak usah pakai andai-andai dia kemana baru kita cari entry, enggak. Dia naik follow trend untuk buy, dia turun follow trend untuk sell ya. Nah, ini target pertama dia kalau dia mau naik nih hari Senin. Tapi kayaknya sih memang dia mau naik ya. Itu pun kalau gapnya di atas. Nah, ini target pertama, ini target kedua dia naik ya. Kalau dia naiknya misal seperti ini ya, dia naiknya pelan begini, ada kemungkinan cuman sapu liquidity ya, cuman sapu PDH terus turun lagi ke bawah jauh. Tapi kalau nah baru kalian bisa cari buy gitu ya, gini kira-kira. Tapi kalau misalkan dia naik dan dia masih ngejar TP3 yang di atas ya, berarti itu bukan sapu PDH tuh, memang trennya naik gitu, tapi nggak segampang itu dia langsung tiba-tiba jebret ke atas, enggak ya, biasanya pelan dia, slowly. Biasanya tuh akan begini nih, jebret ya, pelan dia naik ya, karena biasanya hari Senin tuh masih ranging gitu. Nah, kalau bilang dia mau koreksi dulu hari Senin itu kemungkinannya terlalu kecil. Kalaupun dia mau koreksi pendek-pendek, nggak akan langsung jauh ke bawah, nggak akan ya. Dia koreksinya tuh pendek-pendek aja biasanya. Terus dia akan lanjut naik ya. Nah, area terpendek ini yang ada agak sedikit jauh di sini ya. Jadi ada dua marking area entry buy ada dua marking area yang berdekatan. Terus yang entry sell di atas ada 3. Ini cukup ya. Buat kita scalping cukup. Kalian bisa lihat, kalian bisa screenshot dan kalian mau ikuti silahkan, nggak diikuti juga nggak apa-apa ya. Cuman admin mau kasih disclaimer, tidak ada
terkadang analisa yang admin buat kadang benar, tapi terkadang juga salah. Jadi tidak ada jaminan 100% bisa profit ya. Kalau di respect ya syukur, kalau nggak di respect ya nggak apa-apa. Kita akan cari marking area yang lain, dan admin akan update terus marking area terbaru hampir setiap hari ya. Nah, pertanyaannya kalau dia mau turun sampai mana? Pasti nggak akan jauh, dia akan ngejar terus ke atas. Contoh ya, kalau misalkan naik turunnya masih stabil kayak gini ya, kalian bisa berspekulasi. Nanti kalau dia turun ke sini buy di sini, nanti kalau dia naik ke sini sell di sini ya. Ya spekulasi kayak gitu ya. Tapi kalau kayak gini jangan harap dia mau balik langsung ke bawah mentah-mentah, tuh sulit. Karena runningnya ini terlalu jauh, 500 pip lebih. Contoh ya, admin kasih contoh kalian di market yang terjadi sebelumnya ya. Masih di XAU-USD yang pernah terjadi pas New High Impact ya. Nah, ini dia. Gold kalau udah naik, gold itu kan karakternya tren. Kalau dia udah naik terus, kalau dia lagi turun terus ya. Semakin di buy semakin longsor gitu. Biasanya gold kayak gitu. Semakin di sell semakin naik dia. Jadi kenali karakter pair ini gitu ya. Jadi nggak usah pakai andai-andai gitu. Wah, ini udah naik jauh, pasti dia mau koreksi ke sini baru kita cari buy, nggak gitu ya. Kalau dia bikin rally base rally, apa salahnya kita follow trend untuk buy ya. Kayak gini, rally base rally tipe medium ya. Support menciptakan demand ya. Terus sekarang statusnya jadi support dan dia menciptakan lagi demand yang baru ya. Jadi support setelahnya lebih tinggi dari support sebelumnya ya. Rally base rally. Biasanya seperti itu ya. Jadi kita berharap dia untuk langsung balik hari Senin itu sangat jauh kemungkinan. Apalagi kalau yang sekali naik sampai kayak gini pipsnya ya, 300, 400, 500 pip ya. 500 400 ke atas sih yang paling rawan gitu ya. Itu baliknya susah minta ampun. Kita tunggunya lama banget baru dia mau balik. Nah, kejadiannya sama kayak gini nih. Ya. Jadi kalau kalian masih nahan floating di sini atau di sini ya, mending cut loss gitu. Atau tunggu dia koreksi sedikit ya. Biasanya akan ada koreksi tapi cuma sedikit. Dia nggak akan langsung balik ke bawah jauh, itu nggak akan. Nggak gitu konsepnya di XAU USD. Nah, jadi kalau analisa admin secara SK system, kenaikannya akan sampai di sini ya. Minimal paling dekat sampai sini. Kalau paling jauh dia ke sini ya. Baru dia turun WCL. WCL itu wall correction level, panjang turunnya biasanya. Nah, itu baru seimbang ya. Naiknya ini panjang, turunnya juga nanti panjang gitu. Tapi sepanjang-panjangnya dia nggak akan sampai ke bawah lagi, enggak ya. Minimal sampai sini dia mentok. Gitu ya. Nah, biasanya kalau dia capai ekstensi kedua dari SK system ya, dari Fibo ekstensi, target kedua ekstensi kalau dia udah nyentuh biasanya dia akan WCL panjang. Nah, panjang ini kita baru bisa estimasi. Nah, turunnya sampai mana. Nanti akan dianalisa ulang di hari Senin sore ya. Mau masuk hari Selasa, kita akan cari dia mau turun sampai sejauh mana. Dan kalau untuk penurunan yang sekarang ya, kalau untuk penurunannya ini juga bisa kita analisa untuk turunnya nanti mau turun sampai di mana ya. Sebenarnya secara SK system dapat aja ini ya, karena dia udah, kalau di M5 ya, M15 nggak kelihatan, tapi di M5 kelihatan ada change of character ya, pullback dan dia respect sedikit, tapi market close di sini hari Jumat ya. Market close di sini, jadi dia nggak ninggalin setup yang ambigu ya. Nah, jadi mau dianalisa dengan SK system sebenarnya terbagi dua arah, karena masing-masing ciptakan pendampingnya ya. Resisten dia ciptakan supply-nya, support dia ciptakan demand-nya gitu. Jadi masih ambigu yang sebenarnya dia mau lari kemana ya. Nah, tapi kalau misalkan dia turun nih, SK system udah bisa tahu dia jarak larinya tuh mau sampai mana. Nah, di sini kalau dia mau turun ya. Gitu. Ini paling dekat ya. Kalau paling jauh lagi dia ke sini ya. Paling jauh lagi. Cuman ini yang paling jarang disentuh. Biasanya sampai sini langsung WCL, wall correction level, atau koreksi panjang. Naiknya tuh nggak ngotak juga biasanya. Ada SBR atau ada area supply, ada resisten, semua ditabraknya kalau lagi WCL. Nah, sama kayak gini yang naik ya. Dia naik
Begitu dia WCL ke bawah, area RBS, resistance become support, area demand yang kalian marking, area support yang kalian marking, semua pasti ditabrak kalau dia lagi wall correction level. Nah, WCL itu, istilah WCL itu cuma ada di SK system ya. Saya nggak tahu kalau di teknikal lain ada nggak istilah yang semacam begitu. Nah, jadi perkiraan admin ya, dia akan kemungkinan naik seperti ini. Tapi kalau misalkan dia wall correction level dan dia nggak bisa tembus dari support yang ini, maka dia akan lanjut terus rally base rally gitu, naik 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 gitu, tapi pelan naiknya, cuman pasti gitu. Nah, ini untuk analisa hari Senin ya. Jadi kalau buat intraday dan swing mungkin ini penting, pengen cari tahu arah trennya dia mau kemana dulu hari Senin gitu, buat buat intraday ya. Dan untuk trader yang mau swing mungkin buat swing gitu. Tapi kalau buat scalper kan nggak terlalu penting buat cari tahu arah trennya. Yang penting marking area ini ya, di mana ada deteksi entry sell, kita sell di situ. Di mana terdeteksi ada entry buy, kita buy di situ. Nah, gitu aja. Karena kan scalping main pendek, kecuali pas kalian scalping dan nggak pasang stop loss terus keseret, mau nggak mau jadi trader yang intraday. Kalau satu hari itu nggak ke close, mau nggak mau kalian berubah status jadi trader swing ya. Terkadang kita sering kejebak di situ ya. Kita lagi scalping, tiba-tiba kita berubah status jadi trader swing gara-gara nggak pasang stop loss dan kita harus nahan floating nunggu dia balik lagi. Itu satu hal yang paling tidak mengenakan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, analisa admin pastinya seperti ini ya. Tapi kita kembali lagi ke marketnya ya. Nanti terserah marketnya dia mau berbicara seperti apa. Intinya kita hanya bisa mengukur ya. Jadi kalau menurut admin sendiri, dia akan naik dulu sampai sini secara SK system. Nah, baru dia wall correction level ke bawah. Kalau dia respect area ini ya, wall correctionnya akan jauh lebih panjang ke atas gitu. Akan jauh lebih panjang ke atas. Jadi misalkan ini dia nabrak area supply atau resisten di area-area sini ya, dia cuman ranging sedikit, misalkan begini ya, habis itu dia jebret lagi ke atas, bisa jadi nanti seperti itu. Nah, jadi itu aja ya kawan-kawan. Terus kita mau lihat lagi nih untuk H1 ya. Nah, untuk H1 kenaikannya ini belum clear kawan-kawan ya. Secara SK system kenaikannya ini belum tuntas, belum selesai sebenarnya. Nah, kita bisa ukur dari sini. Ya, H1 dan H4 sama aja, cuman candlenya berkurang ya. Intinya di sini ada support ya, ada demand juga di sini. Dia udah sapu liquidity ya, bikin inducement, terus dia respect sama area order block ya. Nah, dan sekarang kita akan ukur dengan ekstensi. Naiknya sampai mana? Kalau emang TP2 selesai di sini, berarti dia akan WCL turun. Tapi kalau TP2-nya belum kena dan dia masih di atas, ya masih lanjut naik. Gitu kira-kira ya. Nah, kita ukur dulu secara SK system ya, dengan Fibo ekstensi. Ya, benar. Targetnya dia mau ke sini. Nih. Kalau ukur dari H1 ya, berarti jauh harapan kita akan dapat entry sell di sini ya. Ada kemungkinan dia masih mau ngejar ini. Karena dia udah tembus ya dari TP1 ekstensi. Biasanya market kalau udah tembus begini dari TP1 ekstensi kayak gini, dia biasanya akan ngejar yang TP2. Biasanya seperti itu. Dan setiap admin marking nggak tahu ini kebetulan atau enggak, pasti kalau dia udah tembus dari TP1 biasanya dia kejar TP2. Selalu begitu di market ya. Jadi ada kemungkinan mungkin ya naik dulu ya, sapu PDH, terus turun lagi sampai sini ya, terus naik lagi kejar yang di atas ini. Nah, kayak gitu. Kalau untuk H1 ya, ini kita ngomongin H1. Jadi ujung-ujungnya ya
entry buy paling teraman ya kita harus cari RBS dulu sebelum kita cari demand dan sebelum kita cari OB di bawah. Yang terdekat ya di sini ya. Dan itu pun kalau dia mau ke sini gitu. Biasanya turunnya cuma pendek-pendek tapi naiknya tambah naik, semakin hari semakin naik gitu. Nah, kecuali kalau ada perubahan tren, dia akan kesendat lama ya. Dia gold itu biasanya kalau dia mau bikin reversal trend untuk arah tren yang panjang itu biasanya dia rejectnya tuh banyak banget, dia ninggalin shadow di resisten baru dia turun ya. Nggak usah jauh-jauh, kita cari contoh yang terdekat aja. Nah kayak gini nih, jadi kalau mau bikin reversal trend yang untuk jangka panjang kayak gini ya, ini kan jangka panjangnya nih. Nah biasanya dia akan kesendat lama dulu gitu, jadi spike dulu dia ya, dia berusaha jebol nggak bisa, berusaha jebol nggak bisa, akhirnya dia turun dan dia change of character. Nah kayak gitu ya. Ini juga sama ya, tapi ini baru sedikit dari H1, baru sedikit aja nih candle yang reject ya. Ada kemungkinan kalau demand masuk, demand kuat di hari Senin ya tambah naik lagi dia. Kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi ini untuk SK sistem ya, analisa time frame 1 jam. Jadi kalau untuk 1 jam belum selesai ya, kenaikannya belum selesai, dia masih akan ngejar yang ini biasanya seperti itu. Nah dan waktu analisa hari Jumat itu, yang pergerakan market di hari Jumat, admin udah ngitung trendline alchemis mulai dari sini. Dia udah breakout di hari Kamis dan hari Jumat itu dia coba untuk balik lagi untuk jebol area trendline ini ya. Admin bilang biasanya kalau dia mau berusaha untuk jebol dia akan bolak-balik kayak huruf M gitu, dia bolak-balik, dia nyentuh garis trendline ini. Nah, dia mau maksa masuk ke dalam. Tapi kalau dia berhasil masuk ya downtrend yang ini masih berlanjut berarti. Yang big time frame untuk downtrend yang ini ya. Tapi karena dia udah jebol dan dia berapa kali dia coba gagal terus untuk masuk ya. Nah, pas dia sampai di sini udah antisipasi ya. Kayaknya udah nggak bisa lagi, ini udah reversal trend nih. Dia udah jebol dari trend line dan banyak dia ninggalin area yang reject gitu ya. Jadi ada kemungkinan akan naik ya. Tapi admin nggak tahu dia mau naik sejauh mana gitu. Itu yang admin omongin di hari Jumat ya. Ada kemungkinan dia akan naik tapi nggak tahu mau naik sampai sejauh mana karena belum bisa diukur gitu dengan SK sistem. Kecuali kita dapat ekornya yang pasti baru kita bisa ukur dengan SK sistem. Nah dan akhirnya di hari Jumat terjadi ya, dia udah naik panjang nih. Nah jadi bisa diukur dengan SK sistem, udah dapat kisi-kisinya lah istilahnya ya. Jadi ini hanya kisi-kisinya aja nih, kita udah dapat gambaran dia itu mau naik dulu ya. Bisa jadi dia naik turun dulu, koreksi terus naik lagi, atau bisa jadi nanti nggak ada koreksi, nggak ada pakai andai-andai ya, langsung jebret rally base rally ya, naik gitu. Kurang lebih seperti itu analisa admin ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau swing buy, ini sudah momennya ya, cari dia koreksi dulu ya, mudah-mudahan sih masih ada koreksi dulu ya supaya kalian bisa swing buy. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan dia kebentuk lagi demand yang baru, nah admin bisa ukur lagi dia mau larinya ke atas nih sejauh mana gitu. Kalau ini kan belum ya, dia baru breakout ya. Kalau hitung dari sini ini chain of character ya, kalau hitung dari sini ya chain of characternya ini, tapi kalau dari sini ini udah chain of character ya. Jadi resisten ini udah di break, tinggal kita tunggu break of structure-nya ya. Nah kalau dia koreksi dulu bagus, jadi kita dapat demand yang bagus ya di RBS, bukan demand sih, lebih tepatnya kita dapat area RBS untuk buy ya. Terus kemudian kalau sampai dia bikin break of structure itu kalian bisa hold itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Admin nggak tahu berapa lama, pokoknya kalian bisa hold kalau sudah ada chain of character dan ada break of structure ya. Karena XAUUSD ini atau emas itu cenderung naik setiap tahun ya, bukan cenderung turun setiap tahun tapi cenderung naik setiap tahun. Jadi momen emasnya itu kalau dia lagi koreksi panjang ke bawah, itu momen buat kalian entry buy dan simpan.
Gitu kira-kira ya. Sayangnya dia habis di sini, padahal admin udah antisipasi, pengen jaga dia tuh di area-area sini gitu. Kalau dia sampai bisa turun ke sini itu admin mau swing buy, tapi ternyata dia putus ya, break dari trend line. Jadi harapannya udah mulai menipis ya, harapannya kecil kalau mau cari buy gitu. Mau nunggu buy di bawah tuh terlalu jauh harapannya, karena dia udah break dan ditambah lagi dengan new high impact, tambah jadi uptrendnya gitu. Jadi fokus kita adalah follow trend ya, cari buy terus ya. Kalau yang lalu itu kita fokusnya nyari sell terus ya, sebelum dia break ini. Dia bikin penurunan jauh ya, kita cari sell ya. Dia koreksi kadang SL, tapi fokusnya tetap sell. Koreksi dikit sell, koreksi lagi sell lagi gitu. Nah, sekarang gantian. Koreksi cari buy, koreksi lagi cari buy gitu. Dan untuk H1 dia udah ngasih tahu kita ya. Terakhir dia akan ke sini. Paling jauh lagi di atas ini ya, selisih sekitar 50 pip. Nah, dan kalau memang dia bikin koreksi, kita akan dapat lagi kisi-kisinya. Dia akan mau naik sampai sejauh mana. Nah, itu biasanya admin gunakan SK system ya. Analisa SK system buat cari tahu pergerakannya satu arahnya itu tuh mau kemana, sejauh mana gitu. Nah, kita ke fundamental ya. Technical udah kita bahas ya, scalping udah, intraday, swing sudah. Kita lihat di hari Senin. Hari Senin tanggal 25 ada news nggak yang high impact? Nggak ada ya. Medium impact ada. Jam 10 malam dan jam setengah 11 malam, tapi ini medium impact kalau menurut trading ekonomik. Tapi admin nggak tahu. Kalian bisa lihat nanti di Forex Factory, kalau misal bloknya itu merah ya berarti high impact ya. Tapi di sini nggak ada blok merah. Di sini di trading ekonomik untuk blok merahnya itu yang high impact kayak gini. Ini high impact. Ya. AUD USD, nah itu akan ada news high impact dari Selasa ya, yang trading forex. Buat trading gold kita cuma dapat medium impact di hari Senin. Kurang lebih seperti itu fundamentalnya ya. Jadi kawan-kawan ikuti terus nanti akun ini ya, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi lonceng biar kalian bisa dapatkan terus analisa admin setiap hari Senin. Bisa dapatkan analisa admin itu setiap hari ya. Karena admin akan marking area ini setiap hari. Yang area untuk entry buy, untuk entry sell, ini nantinya akan berubah ya. Setiap pergerakan candle akan ciptakan titik entry yang baru. Jadi analisa admin akan diupdate lagi. Yang marking area hari ini mungkin besoknya akan berubah lagi areanya gitu. Jadi seperti itu aja kawan-kawan ya. Sampai jumpa di analisa selanjutnya. See you next video.